warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Inasa, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ UT Banda Aceh, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. NIM 0505076555. Alhamdulillah hari ini saya sudah berada di Desa Sua-Sua, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, untuk melakukan praktik tentang budidaya tanaman perkebunan utama, yaitu di unit 2-nya pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sua-Sua, Kecamatan Tepat Tengah. Terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Kamirudin. Bapak Kamirudin. Oke, dengan salah seorang petani kebun sawit, yaitu Bapak Kamirudin. Nah Pak, untuk sebentar waktunya mengganggu Pak ya, untuk mewawancarai masalah budidaya tanaman kelapa sawit milik Bapak ini. Jadi waktunya sebentar, boleh Pak untuk saya mulai wawancara Bapak ke sesi wawancara? Boleh ya. Oke Pak, terima kasih. Tadi dengan Bapak Kamirudin ya. Oke Pak, ini pertanyaannya Pak. Yang pertama, apa nama varietas tanaman kelapa sawit Bapak ini? Itu model Marihat. Model Marihat ya. Berarti jenis Marihat. kelapa sawitnya Marihat. Waktu bibitnya itu dulu dibeli Pak dari mana ini? Dibeli apa dibibit sendiri? Ini bukan kita bibitkan, bukan apa, hanya bantuan. Di bantuan Pak ya Bantuan. dulu ya, berarti bantuan. Bantuan berarti dari Dinas Perkebunan Pak ya? Dari Pemda. Pemda Perkebunan, Dinas Perkebunan berarti. Oh, baik Pak, ini pertanyaan kedua. Sudah berapa tahun umur tanaman kelapa sawit Pak? Penanaman 2010. 2010 berarti. Sekarang 2025. Lebih kurang 14 tahun. 14 tahun umur kelapa sawit Bapak ini. Ya. Udah lama juga nih Pak. Berarti udah banyak hasilnya Pak ini ya dipanen. Udah lumayan. Alhamdulillah. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ada melakukan sistem pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit Bapak ini? Ada pemeliharaan mulai dari penanaman pertama sampai dapat lagi, selalu perawatan tidak bisa dikurangi. Untuk pemeliharaan Pak, berarti selalu aktif untuk sistem pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit Bapak ini ya. Mulai dari tanam, mulai dari penyiraman musim dulu Pak ya, pemupukan Pak ya. Pemupukan. Berarti tetap pemeliharaan. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak ada melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawitnya? Jika ada, jenis pupuk apa saja yang Bapak beri? Dan berapa dosisnya untuk 1 hektar misalnya? 1 hektar. Kalau dari kecil, kalau sekarang ini kita apakan model sekarang ini, kalau dari kecil paling 2 on, 3 on Per batang? per batang. Kalau sekarang ini sudah memakan 3 kilo per batang. Udah banyak Pak, karena umurnya udah hampir 15 tahun ya, dong. wajar. Wajar. Berarti 2-3 on, umur 1 tahun Pak ya. Nah, Untuk yang ini Pak berapa? kalau udah selanjutnya sekarang ini udah tinggi ini, enggak ada kurang dari 3 kilo per batang Pak ya. per batang. Tiga- Satu macam pupuk. Satu jenis pupuk. Itu jenis pupuk apa Pak yang sering Bapak kasih untuk tanaman kelapa sawit? Mulai dari urea, NPK Posca, Dolomit. Kalau saat ini, kalau dari kecil cuma urea aja sama NPK Posca. Tapi kalau sekarang ini banyak jenis, udah 5 jenis. Karena udah semakin tahu semakin meningkat produksinya Pak ya. Jadi meningkat juga apa pupuk sama itu pemeliharaannya ya. Rata-rata 3 kilo kalikan, misalnya 1 hektar berapa? 1 hektar berapa batang? Nah, kalikan 3 kilo. Begitu Pak ya. Ini berapa luasan hektar tanaman kelapa sawit Pak? Ini 1 hektar. 1 hektar ya. Memang ada yang lain kan. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Waktu Bapak menanam ini jarak tanamnya berapa Pak? Sistem penanamannya? Itu dari keadaan luas tanah. Dari keadaan luas tanah, kalau sekarang ini
98 nih. Lantaran 9 kali 8 ya, meter ya. 9 kali 8 meter 9 kali 8 meter persegi. persegi. Lantaran kecil lahan. Iya. Kalau 9 biasanya 9 kali 8 itu udah nominalnya Pak, jarak tanamnya itu. Biasanya di perkebunan tanam kelapa sawit itu jarak tanam yang dipakai 8 kali 7 biasanya Pak ya. Mungkin ini karena mungkin lahannya Agak bagaimana? Agak apa lembek Pak ya. ya, Jadi maka harus dijarangkan sistem Jarangkan. tanamnya. Oke Pak, ini untuk pengendalian hama pada tanaman kelapa sawit Bapak. Ini menggunakan dengan apa Pak? itulah kalau obatan tuh mempunyai semacam obat hama kayak di kayak di padi. Dengan berarti memakai dengan bahan pestisida kimia Pak ya. Kimia. Untuk pengendaliannya Pak ya. Nah Pak, untuk jenis hama apa saja yang sering menyerang tanaman kelapa sawit Bapak? Kalau selama saya tanam sampai sekarang cuma satu macam aja, model jenis binatangnya itulah kayak Seperti kepik daun Pak ya, kepik seperti daun. kumbang itu Ya, Pak ya seperti yang kumbang. menyerang. yang menyerang itu aja. Yang menyerang tanaman kelapa sawit Bapak ini ya. Tapi Coba. kalau memang dapat diserangnya itu enggak ada obat ya. Ada obat ya. Kalau udah kelapa. Itu berarti hamanya itu mulai waktu kecil menyerangnya. Jadi kalau sampai sekarang ini udah sebesar seperti ini tidak lagi menyerang Pak ya. Enggak ada Berarti menyerang. tidak lagi menyerang, cuman hanya seperti ini saja yang menyerang pada batang kelapa sawit Bapak ini. Sejenis apa ini? Kalau bahasa kami di sini ana-ana ini, bahasa daerah kami di Simulu ini. Sejenis hama apa ini? Hama Hama batang. kayak seperti ulat ya di dalamnya. Ini juga bisa mengganggu mungkin Pak ya pada batang Bisa. tanaman kelapa sawit. Kalau masih kecil yang mengganggu dia. Cuman ini nanti pengendaliannya pakai apa nih? Simprot Pak ya. Semprot. Nah, untuk sebesar ini dari Bapak nih belum ada kita temukan jenis hamanya apa yang menyerang pada tanaman kelapa sawit. Namun waktu umur di 2 tahun 3 tahun setelah tanam ada sejenis hama yang menyerang tanaman kelapa sawit Bapak ini. Tapi jenis hamanya sejenis kepik daun, hama kepik daun kumbang yang mengganggu mungkin di pucuk daun kelapa sawitnya. Oke Pak, untuk penyakitnya yang sering menyerang tanaman kelapa sawit Bapak ini? Enggak ada lain. Enggak ada pernah. Paling merah daun itu, kalau merah daun itu pupu. Begitu Pak, enggak ada misalnya busuk pucuk kayak gitu Pak, Nggak ada. pucuknya membusuk, Nggak. apa menguning, enggak kena seperti itu Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Terus Pak, untuk pemeliharaannya, apakah Bapak ada melakukan pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawitnya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, cuman untuk pembersihan aja Pak ya. Dan menjaga air jangan tergenang. Seperti itu Pak ya. Bikin Berarti parit. kalau untuk rumputan seperti gulma tidak ada ini di sekitar tanaman kelapa sawit Bapak ini. Berarti ini bersih sekali pemeliharaannya Pak, aktif sekali Pak untuk pemeliharaannya. Jadi seperti inilah contohnya untuk pada budidaya tanaman kelapa sawit ini. Jadi yang terutama kita harus sistem pemeliharaan dulu Pak ya. Seperti pengairan, pembuatan drainase, Nah, seperti itu mungkin Pak ya, terutama kuncinya untuk perkebunan ini. Jadi kalau kita tidak membuat drainase mungkin tanaman kelapa sawitnya tidak bisa tumbuh dengan baik Pak ya, dengan bagus. Memang benar enggak baik. Tidak baik karena air itu bisa merusak pada tanaman kalau Itu misalnya. contoh, itu sama ditanam. Mm-mm. Itu kebun orang Seperti itu di sama sana. ditanam. Ah, Pelihara pun kurang, kurang ya. Seperti pengairan itu. air enggak ada. Jadi kalau pemeliharanya tidak aktif berarti tanamannya juga tidak aktif hidupnya Pak ya, pertumbuhannya. Nah seperti itu. Jadi makanya kunci utama mungkin Pak ya pemeliharaan, habis itu pemupukan dan selanjutnya pengendalian pada hamanya, apa itu hama, apa itu penyakit Pak ya, kunci utamanya pada tanaman kelapa sawit. Nah di sini Pak selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak ada melakukan konsultasi dengan Dinas Perkebunan di Kabupaten Simulu kita ini Pak? Di sini konsultasi apa-apa saja yang bisa diberi ataupun motivasi-motivasi dari Dinas Perkebunan setempat itu Pak. Kalau kebun saya ini enggak ada demokrasi sama apa pertanian dari dinas tidak ada. Belum ada, berarti belum Bapak konsultasi dari Dinas belum. Perkebunan. Saya Mungkin Saya berusaha semaksimal mungkin Semaksimal. untuk pribadi dulu Pak ya. pribadi.
mungkin dari dinas perkebunannya mungkin belum turun ke Belum sini pernah Pak, ya, turun. untuk mensurvei bagaimana perkembangan tanaman kelapa sawit daerah kita Simelu ini. Nah seperti inilah contohnya. Ini pertumbuhannya udah bagus sekali nih kalau menurut saya ini Pak ya. Ini sangat memotivasi buat saya terutama Pak sebagai anak mahasiswa kan. Ini udah umur 14 tahun aja masih produksinya masih meningkat Pak ya buahnya. Oke Pak, mungkin sampai di sini dulu sesi wawancara kita di di kebun Bapak ini. Mohon maaf sudah mengganggu Bapak. Tidak jadi masalah. Terima kasih banyak Pak atas atensinya sudah mengizinkan saya ke kebun Bapak ini untuk wawancara masalah budidaya tanaman kelapa sawit Bapak ini. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin seperti ini contoh untuk penyakit yang menyerang pada tanaman kelapa sawit milik Bapak tadi. Seperti ini, jenis daunnya ini berbintik-bintik hitam. Nah di sini ada sejenis hama semut, sejenis semut yang menyerang pada daun kelapa sawit Bapak yang tadi. Nah di sini ya seperti ini rusak nih. Ini sejenis hama semut ini yang menyerang, dia membuat sarang di sekitar daun tanaman kelapa sawitnya. Nah dimakan terus bisa seperti ini, rusak dan mengakibatkan bolong. Jadi ini bisa juga mengganggu pada faktor pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit atau bisa menghambat sistem pembuahan Pak ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah lama-lama kelamaan bisa seperti ini, bisa mati. Nah, ini sampai ke atas, ini sampai atas sana. Seperti ini ya. Mereka membuat sarang di sekitar daun kelapa sawitnya. Ini semut yang sangat berbahaya ini. Sudah berada di salah satu pemilik tanaman tebu kelapa sawit tadi. Jadi saya sudah berada di rumahnya. Nah seperti ini hasil buah tanaman kelapa sawit milik Bapak tadi yang di sana. Nah seperti ini buahnya. Dan ini akan diimpor ke pabrik kelapa sawit di Desa Lauke, Kecamatan Simelu Tengah untuk diproduksi atau pengolahan hasilnya. Terima kasih.